Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa liqusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ أبو الحسن الأشعري شيخنا وشيخ مشايخنا وكيد علي جودي أبو الحسن مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد أبو العباس المرسي سيد أبي بن الطاعي رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nahdhah yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nahdhah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang kembali di malam hari ini memampukan kita untuk hadir dan duduk di majelis mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, membawa kebaikan, keberkahan dan juga kemanfaatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan ucapan doa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Al-Hikam karya beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Malam hari ini pembahasan hikmah atau kalam yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Beliau Al-Imam Tajuddin bin Athaillah Sakandari berkalam, mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul ata, yang artinya mata fataha, ketika Allah telah membukakan laka padamu babal fahmi fil man'i, Allah membukakan pengertian pemahaman yang sebenarnya tentang al-man'u, penolakannya. Secara zahir Allah menolak memberikan kebaikan pada kita, yang diberikan keburukan. Ketika Allah memberikan pemahaman tentang sebenarnya maksud Allah tidak memberikan kepadamu, maka sungguh adal man'u huwa ainul ata, kamu akan sadar bahwa penolakannya Allah, tidaknya Allah memberikan kebaikan padamu, tapi yang diberikan keburukan. Ainul ata, itulah sejatinya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah ini masih ada kaitannya dengan hikmah sebelumnya, di mana dalam hikmah sebelumnya beliau menasihatkan pada kita, rubbama a'taka famana'aka. Terkadang Allah memberikan kebaikan kepadamu, padahal sejatinya Allah itu menolak memberikan kebaikan padamu. Begitu juga sebaliknya, wa rubbama mana'aka fa'ataka. Terkadang dalam pandanganmu, dalam pandangan kita, Allah memberikan penolakannya, artinya Allah tidak memberikan kebaikan padamu, tapi yang diberikan keburukan. Padahal kalau kita paham fa'ataka, sesuatu yang dalam pandanganmu itu keburukan, yang seolah-olah Allah itu menolak untuk memberikan kebaikan padamu, sebenarnya fa'atoka itu adalah hakikat Allah memberikan kebaikan padamu, jika kamu paham. Nah, di makalah yang baru saja saya baca ini itu menjelaskan, kalau hamba sudah dikasih pemahaman tentang hakikat keburukan, bahwa itu adalah
kebaikan dari Allah yang benar-benar diberikan padamu. Paham ya? Kadang kita dikasih rizki sempit, kita dikasih hidup susah. Umumnya orang awam seperti kita ini pasti Allah menolak memberikan kebaikan pada kita. Tapi ketika Allah itu membukakan pemahaman yang benar kepada kita, bahwa apa yang kita pandang secara zahir itu sesuatu yang menyusahkan kita, hakikatnya Allah memberikan kebaikan yang jauh lebih besar dari kebaikan yang kamu harapkan. Mungkin hanya sekedar sehat, mungkin hanya sekedar rizkinya lapang luas. Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat dari itu semua. Apa itu? Di antaranya taufik, hidayah, iman yang kuat. Itu jauh lebih besar, lebih banyak manfaatnya dibanding hanya sekedar harta yang Allah berikan. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i. Ini dijelaskan oleh para syarih bi an fahimta anna dzalikal man'a rahmatum minhu bika. Artinya Allah benar-benar memberikan pemahaman padamu bahwa di balik sakitmu ada hikmah besar. Di balik susahnya kamu mencari rizki ada hikmah yang besar untuk kehidupanmu. Di antaranya yang umumnya ketika orang punya harta banyak sombong, dengan sempitnya rizki kita, sedikitnya harta kita, sifat sombong itu tidak ada pada diri kita, yang ada sifat tawadhu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man tawadhu'a lillah rafa'allah. Orang yang tawadhu, selalu merendahkan dirinya di hadapan siapapun, terlebih di hadapan orang-orang yang syariat memerintahkan kita untuk menghormati dan memuliakannya, di hadapan orang tua kita, di hadapan para ulama, di hadapan guru-guru kita. Sungguh sebab tawadhu'mu kamu tidak menjadi rendah, kamu tidak menjadi hina, tapi Nabi katakan sebab tawadhu'mu rafa'allah, Allah akan meninggikan derajatmu di sisinya. Ini hikmah di balik sesuatu yang kita anggap Allah tidak memberikan kebaikan pada kita. Di antara hikmahnya itu. Dan tidak semua hamba dikasih pemahaman tentang hakikat yang dalam pandangan kita itu keburukan. Ketika Allah kasih pemahaman, maka sesungguhnya apa yang di mata kita itu keburukan, seolah-olah Allah benci kita sehingga Allah melakukan penolakan untuk memberikan kebaikan pada kita, itulah sebenarnya rahmat agung dari Allah untukmu. Kamu yang semisal selalu dikasih sehat, selalu dilancarkan usahanya, dilapang luaskan rizkinya, dibanyakkan hartanya, belum tentu istiqomah jamaah sholat fardu 5 waktu di masjid, belum tentu istiqomah hadir ketika ada majelis-majelis ilmu, belum tentu bisa istiqomah melakukan berbagai macam kebaikan. Tapi ketika Allah yang seolah-olah
Seolah-olah, karena hakikatnya bukan. Seolah-olah memberikan keburukan pada kita, memberikan penolakannya dalam arti tidak memberikan kebaikan pada kita, itu sebenarnya Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih besar manfaatnya dibanding hanya itu tadi. Kita berharap sehat, kita berharap rezeki kita lancar, harta kita banyak dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Wa minal fahmi fil man'i, nanti ada penjelasan yang secara detail tentang masalah ada apa sih di balik Allah seolah-olah memberikan penolakannya pada kita, tidak memberikan kebaikan pada kita. Sayati fi qaulihi, nanti kalau kita istiqomah akan mengkaji tentang hikmah yang berbunyi mata mana'aka ashhadaka qahroh ila akhirih. Mata mana'aka, ketika Allah dalam pandanganmu itu memberikan penolakan padamu, artinya Allah tidak memberikan kebaikan padamu, maka ashhadaka qahroh, Allah itu sebenarnya akan memberikan kesaksian kepadamu. Kalau kamu itu minta kebaikan, Allah itu akan bisa murka padamu. Itu akan dijelaskan pada makalah tersebut. Kapan itu? Nanti akan sampai. Yang penting niat bismillah, istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah, amin Allahumma amin. Ini makalah yang ke-84. Makalah berikutnya atau kalam berikutnya, Imam Atha berkata, al-aqwan zahiruha girrah wa batinuha ibrah. Aqwan itu apa? Alam semesta. Apa yang ada di alam semesta. Zahiruha girrah. Sungguh kalau kita lihat dohirnya saja itu hanya tipuan belaka. Kalau kita melihat, kita kepincut pada dohir alam semesta, dunia seisinya, itu kita akan tertipu. Wabatinuha ibrah. Tapi kalau kita melihat alam semesta ini dengan batiniah kita bukan hanya sekedar melihat indahnya alam semesta. Kita bukan hanya sekedar melihat betapa bisa memuliakannya harta benda, betapa bisa memuliakannya jabatan, kekuasaan. Tapi yang kita lihat hakikat adanya alam semesta ini, kita melihat dengan batin kita, yang kita lihat hakikat alam semesta ini bukan hanya yang nampak zahir, indahnya samudra yang begitu luas seolah tak bertepi, indahnya gunung yang begitu besar, pemandangan alam yang begitu memukau. Bukan hanya sekedar itu, tapi wabatinuha, yang kita lihat hakikat adanya alam semesta ini, yang kita melihat alam semesta ini dengan mata hati kita, bukan mata dohir kita, maka sungguh ibrah, berisi banyak pelajaran dan hikmah bagi kita. Nah, kebanyakan dari kita itu hanya melihat dengan mata dohir kita saja. Makanya banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah berkali-kali menjelaskan sungguh
kehidupan dunia, perhiasan dunia itu hanya permainan dan tipuan saja. Itu berkali-kali, bukan hanya 1-2 ayat. Begitu juga dalam hadis-hadisnya, Nabi kita pun mengingatkan kita. Hanya sesuatu yang digambarkan oleh Nabi seperti hijau-hijauan yang banyak orang terpikat dengannya. Sehingga karena begitu terpikat sampai lupa yang menciptakan hijau-hijauan yang dalam pandanganmu begitu sempurna, begitu indah itu siapa? Sampai lupa yang menyampaikan harta menjadikan kamu berkuasa lewat jabatan dan kekuasaanmu itu siapa? Sampai lupa. Karena melihatnya hanya dengan mata dohir. Nampak indah. Padahal sungguh keindahan yang ada di alam semesta ini hanya ghirratun. Hanya tipuan. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati kita, itu bisa menjadi pelajaran yang menyebabkan semakin bertambah dan kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu tanduru ila dhahiri ghirratiha. Nafsu yang ada dalam diri kita yang punya karakter asli ngajak kita melakukan keburukan, ngajak kita lalai dari selalu mengingat Allah, ngajak kita melanggar larangannya Allah, ninggalkan perintahnya Allah, itu tanduru ila dhahiri ghirratiha. Hanya melihat alam semesta dohirnya saja. Seolah-olah harta itu bisa memuliakan kita. Padahal harta yang kita dambakan, jabatan kekuasaan yang juga kita banggakan, itu semua akan rusak. Tapi ketika yang kita buru, yang kita cari, yang kita tuju adalah sesuatu yang bisa membuat kita mulia di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi dan di mata manusia, kemuliaan yang tidak pernah rusak. Kita tertipu. Banyak di antara kita ini yang dicari hanya sesuatu yang bisa memuliakan kita yang sifatnya akan rusak. Harta, jabatan, ilmu kita mungkin, amal kita perbanyak, tapi ternyata hati kita tidak tertata, sehingga sering salah dalam niat ketika kita melakukan banyak amal. Ingin mulia di hadapan manusia, ingin dipuji, ingin dikatakan dia orang yang ahli amal, itu semua akan rusak. Tapi kalau tujuan kita ridhonya Allah, tujuan kita bismillah sam'an wa ta'atan, pokoknya ini perintah Allah, mau dikasih apa aku menjalankan perintah ini, terserah Allah. Itu yang membuat kita akan mendapatkan kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah rusak. Dan nafsu ini loh Bapak Ibu yang harus selalu kita lawan. Nafsu yang hanya melihat alam semesta ini dohirnya saja. Maka sekali-kali kalau bisa ya berupaya maksimal, jangan turutin nafsu yang melihat apa yang ada di dunia ini seolah-olah sesuatu yang bisa membuat kita sempurna mulia. Wal qalbu, beda dengan hati. Yanduru ila batini ibratiha. Kalau hati yang melihat alam semesta ini, maka dia akan melihat
di balik keindahan, keagungan, bahkan mungkin sebagian menganggap kesempurnaan yang ada di alam semesta ini, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sekali-sekali kita melihat apa yang di hadapan kita yang membuat kita terkagum-kagum, itu lihat hakikatnya. Jangan lihat apa adanya, tapi lihat hakikat yang membuat sesuatu yang menjadikan aku terkagum-kagum ini siapa? Siapa? Allah. Akhirnya itu yang ada dalam keyakinan hati kita, terus menerus yang ada dalam hati kita selalu Allah. Melihat seseorang yang dalam pandangan kita sempurna, sudah tampan, gagah, rupawan, ganteng, alim, ngamalkan ilmunya, dermawan, sempurna. Jangan hanya berhenti di situ saja, tapi lihat siapa yang menciptakan dia sesempurna itu. Siapa? Allah. Itu perlu proses Bapak Ibu. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada di alam semesta ini, selalu kita melihat hakikatnya yang menciptakan Allah. Betapa agung dan maha kuasanya Allah. Maka kita tidak akan tertarik hanya pada alam secara dohirnya saja. Tapi kita lebih tertarik pada zat yang ada di belakang alam semesta. Zat yang menciptakan alam semesta dengan segala pernak-perniknya. Tiada lain dan tiada bukan, dialah Allah Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Sehingga bertambah keimanan kita, keyakinan kita, Allah maha segalanya. Allah maha kuasa. Ngapain sampai kita kepincut pada yang diciptakan Allah? Yang sebab kepincut itu kita lupa pada yang menciptakan. Mestinya lebih besar manfaatnya kalau kita kepincut bukan pada sesuatu yang diciptakan, tapi pada zat yang menciptakannya. Cuma yaitu tadi, adanya Allah berkali-kali mengingatkan agar jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan segala macam pernak-pernik perhiasannya, entah harta, entah jabatan, entah kekuasaan, bahkan entah ilmu, entah amal. Ya, kita sekali-sekali harus sering bertafakur. Yang keutamaan tafakur ini, kata Nabi, tafakkuru sa'ah. Tafakur 1 jam saja, nggak usah lama-lama. Sekali-sekali merenung. Mungkin pernah melihat pemandangan alam yang begitu sempurna. Bahkan mungkin pernah melihat sesuatu yang dibuat oleh manusia yang terkadang sampai tidak masuk di akal kita. Merenung bahwa itu makhluknya Allah. Bagaimana dengan Allah? Pasti akan mampu menciptakan sesuatu yang jauh lebih sempurna dibanding yang dibuat oleh manusia. Itu namanya tafakur. Yang lewat tafakur itu semakin meningkat, bertambah iman kita kepada Allah. Makanya sampai Nabi katakan, tafakkuru sa'ah. Sesaat saja kamu tafakur tentang makhluk ciptaannya Allah, itu lebih baik dibanding kamu ibadah 1 tahun tanpa berhenti. Ibadah 1 tahun Bapak Ibu, ada yang kuat? 1 tahun itu siang malam ibadah tanpa henti. Saya yakin orang awam seperti kita
yang bukan ulama, apalagi wali, apalagi sampai nabi dan rasul nggak akan mampu. Tapi cukup dengan sering tafakur, yang buah dari tafakur semakin kuat keimanan kita kepada Allah, itu mengalahkan mereka yang ahli ibadah. Sampai 1 tahun siang malam gak berhenti dalam ibadahnya kepada Allah, tapi dia gak pernah tafakur tentang makhluk ciptaannya Allah. Karena gak pernah tafakur, akhirnya yang dia lihat amal ibadahnya. Yang dia lihat begitu banyak amal ibadahnya, akhirnya yang ada dalam hatinya sifat tercela yang namanya ujub. Penyakit ujub ini Bapak Ibu, kalau kita biarkan, membuat semua amal ibadah kita ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Orang banyak ujub, gak pernah tafakur. Melihat alam, melihat dohirnya sesuatu yang ada di alam semesta, dan diantaranya adalah ilmu dan amalnya, itu yang dilihat hanya dohirnya, padahal tipuan. Kalau bisa memuliakan dia, kemuliaan yang akan rusak. Tapi kalau dia mau melihat dengan mata hatinya, banyak pelajaran. Di antaranya apa? Semakin bertambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, perhatikan, telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, wala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipumu. Karena banyak yang tertipu. Banyak yang melihat keindahan dari apa yang ada di dunia ini. Dia tertipu. Itu yang dikejar, itu yang diburu, sampai sebab alasan mengejar, memburu dunia yang sebenarnya itu menipu kita, kita lalai dari zat yang menciptakan dunia bahkan alam semesta. Banyak yang tertipu. Allah pun mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah apa yang ada di dunia ini, kehidupan dunia ini, dunia dengan segala pernak-pernik perhiasannya, kecuali itu hanya kesenangan yang menipu kalian. Mengapa dikatakan dunia menipu? Sebab banyak yang kepencut dunia, memburu dunia, ngejar-ngejar dunia, dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, meskipun lewat proses, lewat latihan, sesekali kita harus melihat alam semesta, dunia, dan segala isinya ini, kita melihatnya bukan hanya dengan mata zahir kita yang banyak orang tertipu, tapi kita melihatnya dengan mata hati kita yang banyak hikmah serta pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Mudah-mudahan amin Allahumma, sehingga Allah menganugerahkan keimanan dalam kita yang semakin kuat sampai kita mati menghadap Allah, iman kita tetap ada dalam keyakinan dan hati kita, mati husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia dan juga dimuliakan kelak di alam yang langgeng dan abadi. Itulah alam akhirat yang hakiki. Amin amin Allahumma.
Ketika Allah memuliakan seseorang, tak akan ada yang bisa menghinakannya. Ketika Allah menghinakan seseorang, meskipun jin, setan, manusia, seluruh makhluk ciptaannya Allah yang ada di alam semesta ini berkumpul jadi satu untuk membuatnya mulia, tetap orang itu akan hina. Ini akan dibahas secara detail pada kalam berikutnya. Idza aradta ayyakuna laka izzan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur yang barokah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa istiqomah hadir di majelis yang mulia ini, dan Allah menjadikan apa yang kita kaji bersama jadi ilmu yang diridhoinya, ilmu yang manfaat dan barokah untuk agama dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa adhib alaina khalqa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.